Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih berada saat ini. Pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk beribadah online di GPD Maranatha di tanggal 10 Januari 2021. Kita sudah memasuki minggu kedua di tahun baru ini. Sungguh luar biasa, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan, sukacita. Dan juga pada saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk menyiapkan Alkitab, catatan dan juga alat tulis untuk mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kita akan bersama-sama juga memuji Tuhan, bertepuk tangan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan. Kita yakin dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir melawat dan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur sampai hari ini kami ada itu semua kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau, biar setiap pujian penyembahan kami berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Mari sama-sama kita bersuka cita, kita mau memuji dan menari buat Tuhan. Amin.
saudara, kita lebih dalam lagi mendekat kepada Tuhan. Ada hadiratnya yang siap memberkati kita semua. Ada Tuhan Yesus, Allah yang besar, yang sanggup kita andalkan. Melewati hari-hari ke depan, Dia akan setia bersama-sama dengan setiap umat yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
sama-sama nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup Percaya janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang Kami imani hidup kami penuh dengan kemenangan. Mari sembahlah kita yang besar. Mari sembah Yesus yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat kita yang percaya kepadanya. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu bagi kami. Setiamu bagi kami, terpujilah namamu, anugerah besar, ajaib Mari terus nyatakan dengan iman percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Amin Tuhan. Amin Yesus. Amin. Hati kami, hidup kami mengimani setiap lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan kalau kami boleh ada lagi sampai hari ini. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Dan kami percaya kami tidak akan pernah salah Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari yang diberkati. Kami bisa memuji, kami bisa menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu luar biasa. Yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kalau sebentar kami akan diberkati, lebih diberkati lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memakai lidah, bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua. Kami siap membuka hati kami, hidup kami, untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan.
Sekarang saatnya kita akan memberi persembahan. Biarlah di tahun yang baru ini kita akan memberi dengan pengertian yang baru pula. Oleh sebab itu, sebelum kita memberi persembahan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul persembahkanlah hanya kepada Tuhan. Persembahkanlah hanya kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ada satu kisah yang menarik, yaitu ada seorang bernama Manoah. Manoah ini memiliki istri, ternyata istrinya adalah mandul. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, memang kamu mandul, tetapi kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi jaga dirimu baik-baik, jangan sampai kamu minum anggur yang memabukkan, dan jangan kamu makan makanan yang haram. Kemudian anak itu, dari anak ini akan memulai penyelamatan atas bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Kemudian istrinya cepat-cepat memberitahukan kepada Manoah kabar yang disampaikan oleh malaikat yang datang kepadanya. Sebab anak ini akan menjadi nasir Allah. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-8, Hakim-Hakim 13 ayat 8, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berikanlah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ayat 9, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ayat 10, kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Maka jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Barulah Manoah ini percaya dan bersyukur. Karena ucapan syukur yang luar biasa, maka Manoah berniat untuk mengolah makanan untuk dipersembahkan kepada malaikat itu. Maka jadilah ayat yang ke-16. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Tetapi jika hendak mengolahnya, ya dikatakan di sini menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Ya, jadi persembahkanlah, inilah judul saya ambil, hanya kepada Tuhan. Waktu itu Manoah ingin memberikan kepada malaikat itu, tetapi jangan engkau berikan kepadaku, sebab aku tidak akan menerimanya. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Nah, persembahan kepada Tuhan itu jauh sebelum Manoah ini ada.
Di dalam kitab Kejadian, persembahan itu dipersembahkan oleh Kain. Ya, Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4 mengatakan, jadi sejak zaman purbakala persembahan kepada Allah itu dipersembahkan. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 1, Kain. Ayat 4, Habil juga mempersembahkan korban bakaran dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Jadi dipersembahkan oleh Kain dan Habil sejak zaman purbakala. Ya, kemudian sekarang kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Bagaimana dalam perjanjian baru kita memberi kepada Tuhan? Karena kita memberi persembahan kepada Tuhan, maka persembahan yang kita berikan itu, 1, harus dengan kasih. Yang kedua, jangan ada kebencian dalam hati. Jangan ada kepahitan atau akar pahit dalam hati. Jangan ada dendam dalam hati. Ya, 1 ayat yang akan saya baca sebelum kita memberikan persembahan di zaman perjanjian baru ini. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu itu. Saya percaya pada pagi hari ini kita mau memberi persembahan kepada Tuhan dengan cara yang benar, jauh dari kebencian, jauh dari kepahitan hati, jauh dari dendam antara seorang dengan yang lain. Maka persembahan kita akan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa kami dalam sorga, di tahun yang baru ini kami mau memberi persembahan dengan cara yang baru, yaitu memberi hanya kepada Tuhan. Karena kami memberi kepadamu, maka bersihkanlah hati kami dari segala kebencian, dari segala akar pahit, dari segala dendam di antara satu dengan yang lain, supaya ketika kami memberi persembahan kepadamu ini akan menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Bisa berkata amin? Ya, ini tahun baru. Baru 10 hari kita menjalani tahun 2021. Kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk tahun ini. Baik dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Buat saya, tahun ini menarik. Tahukah saudara apa yang ada di dalam pikiran saya? Tahun 2021, selain kita paham sebagai suatu tahun yang terus bertambah, kita melewati tahun 2020, dan sekarang kita masuk di tahun 2021, maka itu membuat saya paham tentang satu hal, bahwa semakin tahun bertambah, maka semakin saya melihat ada suatu progres. Progres itu kemajuan, ada suatu kemajuan, dan mari kita melihat kemajuan itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Mari kita lihat tahun 2021 ini sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Dari bilangannya saja, dari bilangannya saja, nanti saudara ikut dengan saya hitung-hitungan ya.
Dari bilangan saja ada 4 bilangan, 2021. Dari bilangan 20 lalu dilanjutkan dengan bilangan 21. Itulah progres, itulah kemajuan. Itulah yang saya harapkan terjadi di dalam kehidupan saudara di segala bidang, ya, segala bidang. Karena kita punya Tuhan dan Tuhan kita sanggup mengerjakan progres yang terbaik di tahun ini buat kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Nah, ada satu kebenaran yang saya pelajari dari firman Tuhan dan sungguh sangat memberi kekuatan kepada saya. Dan saya mengerti bahwa itulah yang Tuhan kehendaki untuk itu juga dipahami dan dimengerti di dalam kehidupan kita semua. Sebelumnya saya beri judul firman Tuhan pada saat ini adalah berjalan semakin kuat. Berjalan semakin kuat. Saya temukan hal ini di dalam firman Tuhan dan saya ingin kita membacanya bersama-sama. Kita menyimaknya dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur 84. Perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ke-8, berjalan semakin kuat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bisa berkata amin? Amin. Inilah firman Tuhan yang akan membawa kehidupan kita kepada sesuatu yang mustahil. Kenapa saya katakan mustahil, saudara-saudara? Ya, mustahil Pak Pendeta. Menjadi semakin kuat, umur bertambah, waktu berjalan. Bagaimana mungkin kita menjadi semakin kuat? Mungkin banyak Bapak Ibu yang berjalan saja sudah semakin tertatih-tatih, berjalan tidak secepat dulu lagi, berjalan lebih lambat lagi. Itu mungkin ukuran kekuatan yang seringkali kita pakai. Jadi bagaimana mungkin? Mustahil menjadi semakin kuat, mustahil untuk kekuatan itu bertambah. Tetapi ini menarik saudara-saudara, ini menarik karena justru firman Tuhan yang di kitab pertama, pasal pertama sudah menulis tentang awal mula kehidupan manusia. Jadi firman Tuhanlah yang lebih tahu, lebih berpengalaman tentang hidup saudara dan saya. Maka firman Tuhan pada saat ini mau berbicara untuk kita berjalan semakin kuat. Bukan semakin lemah, bukan semakin tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan berkata, kita akan berjalan semakin kuat. Kita akan menjalani tahun 2021 ini semakin bertambah kuat. Yang percaya katakan amin. Ya, mari kita lihat beberapa poin yang ada di dalam ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, khususnya ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Dan ini menarik, karena kita akan dibawa bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tadinya sukar untuk kita pahami dengan pikiran kita. Tetapi
itulah yang Tuhan sediakan tahun ini bagi Anda dan saya, kita semua. Ada poin yang pertama yang saya ingin bagikan berdasarkan ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang atau manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Jadi kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Saudara perhatikan ini ya. Kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan. Dan di kitab Yesaya, salah satu pengertian dari Tuhan sumber kekuatan itu adalah karena Dia, Tuhan, itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itulah ukuran kekuatan. Salah satu hal yang bisa kita pahami tentang kekuatan di dalam Tuhan, bahwa Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Coba kalau itu kita tempatkan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang ketika menjalani hidup ini telah menjadi lelah dan lesu. Itulah kelemahan kita. Itulah keadaan yang membuat kekuatan kita tidak kelihatan apa-apa. Hilang lenyap karena letih dan lelah. Lelah dan lesu. Tetapi firman Tuhan berkata, kita punya Tuhan yang kuat karena Dia tidak menjadi letih, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah kekuatan Tuhan. Ya. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu sedang ada di dalam kelelahan dan ada di dalam kelesuan, saya mau mengajak, untuk Bapak Ibu tidak berpatokan dengan keadaan Bapak Ibu. Anda punya Tuhan. Mari kita taruh Tuhan sebagai patokan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami transfer kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, kita akan mengalami transfer kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara coba bayangkan rekening bank saudara, uangnya hanya sedikit. Uangnya hanya sedikit. Dengan uang yang sedikit Anda tidak bisa membeli keperluan-keperluan yang nilainya itu melebihi dari nilai uang yang ada di rekening bank saudara. Itu tidak bisa diandalkan. Rekening saudara tidak bisa diandalkan. Mau gesek berapa kali, ya, mau ditekan pinnya berapa kali, nggak akan bisa membayar keperluan daripada saudara. Maka saudara akan mencari orang dekat yang sekiranya uang di rekening banknya itu banyak, jumlahnya banyak. Dan ketika saudara sudah menemukannya, maka setelah orang itu oke, setuju, maka dia akan mentransfer sejumlah uang. Artinya segala keperluan saudara itu tidak bisa dibandingkan dengan rekening saudara. Keperluan saudara itu hanya bisa dibandingkan dengan rekening lain yang jumlahnya banyak. Dan itu akan teratasi ketika dari rekening itu ada transfer. Begitu juga dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan pakai patokan kekuatan saudara. Sebab yang akan kita temukan dalam keadaan kita hanyalah lelah dan lesu.
lemah kita di situ. Untuk itu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus pandang kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan bagi kita sekalian. Lalu poin yang kedua yang bisa kita lihat di ayat-ayat ini adalah ketika firman Tuhan berkata bahwa orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan berhasrat mengadakan ziarah. Berhasrat mengadakan ziarah. Apa arti berhasrat mengadakan ziarah? Ada dua arti dari kalimat ini. Yang pertama adalah merindukan. Merindukan. Sedang yang kedua adalah menantikan. Jadi kenapa berbahagia orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan? Karena mereka pertama merindukan Tuhan. Ketika seseorang mempunyai kerinduan, maka ada satu energi di dalam kehidupannya yang akan bergerak, yang akan bergerak, dan itu akan menimbulkan kekuatan, itu akan menimbulkan kemampuan, sehingga membawa kehidupannya datang kepada yang dirindukan. Jika kita merindukan seseorang, maka kita akan menggerakkan mungkin uang kita akan pakai untuk menggunakan transportasi, kita akan gunakan waktu kita atur jadwalnya, kita akan gunakan potensi-potensi yang ada di dalam kita, mungkin kita akan berbuat sesuatu yang akan memberi kesan untuk orang yang akan kita temui. Itulah kekuatan yang timbul ketika ada potensi yang bekerja saat kita merindukan seseorang, saat kita merindukan Tuhan atas kehidupan kita. Maka saudara akan lihat kerinduan kepada Tuhan akan membuat banyak aspek di dalam kehidupan saudara terarah kepada Tuhan, luar biasa. Diberi kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu terjadi karena Anda rindu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, arti dari berhasrat mengadakan ziarah itu menanti, menantikan. Kalau tadi merindukan itu adalah menggerakkan, ada tindakan, ada perbuatan. Tetapi menanti ini lebih kepada sikap yang sebaliknya. Tidak berbuat apa-apa, tidak bertindak apa-apa, mungkin hanya bersikap diam. Dan saudara tahu arti sikap diam di sini? Arti sikap diam di sini adalah kita mengambil sikap berdoa. Mari katakan berdoa bersama-sama. Berdoa. Itu adalah sikap kita menantikan Tuhan. Walaupun sikap berdoa itu bukan satu sikap di mana kita pasif, Sikap berdoa itu adalah sikap yang memang kita berdiam, tetapi ada yang aktif sesungguhnya di dalam kita. Apa yang aktif? Di dalam doa saudara mengaktifkan iman akan firman Tuhan. Saudara ingat kepada janji-janji Tuhan. Saudara timbulkan janji Tuhan yang khusus untuk kehidupan saudara di tahun ini. Mungkin lewat pendengaran akan firman Tuhan, mungkin lewat pada waktu lalu
saudara mengambil ayat-ayat emas tahunan, mungkin ada pesan-pesan yang saudara sempat terima, dan pesan itu adalah pesan-pesan firman Tuhan, maka itu akan timbul pada saat saudara berdiam dalam doa. Jadi itulah arti dari berhasrat mengadakan ziarah. Mulai menggerakkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tadinya kita anggap sepele, tadinya kita anggap kecil, tetapi kiranya itu akan menjadi seperti bola salju yang awalnya kecil, tetapi ketika terus digerakkan, ketika terus digiatkan, maka itu akan memberi satu dampak yang besar. Puji Tuhan. Lalu ada poin yang ketiga dari ayat-ayat yang tadi telah saya bacakan. Ada kata berjalan. Ya. Ada kata berjalan. Ayat 8, mereka berjalan. Jadi orang-orang yang berbahagia ini, orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, adalah orang-orang yang berjalan, orang-orang yang telah melewati suatu perjalanan, orang-orang yang melintasi satu keadaan. Apa yang dilewati? Apa yang dilintasi? Dua hal. Yang dilewati adalah berbicara tentang tempat, berbicara tentang tempat. Kalau kita berjalan, kalau kita bepergian, maka itu tidak lepas dari tujuan, dari tempat, dari transit kita, dari mana kita akan beranjak. Itu berbicara tentang tempat, dan terkadang itu mengandung resiko. Ketika kita harus melewati tempat-tempat yang tidak nyaman, tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang kita tidak paham, tempat-tempat yang kita tidak memiliki pengalaman atasnya. Tentu itu akan mengandung resiko buat kita melewatinya. Tetapi kita telah bertekad, apapun resikonya, kita akan jalani. Apapun resikonya, dengan saat-saat seperti ini, kita akan tetap jalani. Sebab kita berjalan tidak sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin, amin. Ya, Tuhan Yesus ada untuk berjalan dan menyertai kita, bahkan melewati tempat-tempat yang mengandung resiko. Lalu yang kedua, berjalan melewati waktu, melintasi waktu. Kita telah melewati tahun 2020 dan kita akan melintasi tahun 2021 ini. Itu adalah konsekuensi dari perjalanan. Artinya kita perlu waktu. Dan waktu seringkali berbicara tentang proses. Proses, jika direspon dengan baik, pasti hasilnya adalah baik buat kita. Proses kita respon dengan baik, itu akan mendatangkan keuntungan. Jadi jangan tolak proses. Jangan tolak saat ketika kita harus menunggu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kesabaran. Jangan tolak ketika kita harus bersabar. Terima itu, lakukan itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menjalaninya. Dan setiap orang-orang yang menjalani adalah orang-orang yang mengalami. Dan orang-orang yang mengalami tentu mereka akan mempunyai pengalaman-pengalaman yang berharga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat,
Yang keempat, saya beri poin makin lama makin kuat. Jadi bagaimana supaya kita semakin menjadi kuat? Bagaimana supaya kita berjalan menjadi semakin kuat? Seperti tadi yang telah saya sampaikan. Poin pertama, prinsipnya adalah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Percayalah kepada kekuatan yang daripada Tuhan, bahwa Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Mari kita mulai fokus kepada apa yang bisa menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Ya, artinya begini saudara-saudara. Banyak orang, ini saya kasih contoh ya, Banyak orang merasa bahwa dia akan menjadi pemain musik. Ya, dia akan menjadi pemain musik kalau dia bisa main keyboard, ya. Kalau dia bisa main gitar bass, kalau dia bisa main gitar melodi, bahkan dia bisa main drum. Wah, itu memang betul-betul pemain musik yang top dan hebat. Padahal ukuran seorang pemain musik itu apakah harus bisa dan menguasai semua instrumen tersebut? Tentu tidak. Ketika Anda menguasai satu saja instrumen dari alat-alat musik tersebut, bukankah Anda sudah disebut sebagai seorang pemusik? Sama seperti kalau Anda mau jadi penyanyi, ya. Dan kita paham bahwa di pelajaran vokal itu ada suara satu, suara dua, ya, ada suara sopran, suara alto, suara tenor, dan suara bass. Ya. Ada orang-orang yang berpikir, wah, saya mau menjadi penyanyi hebat. Kalau begitu saya harus menjadi seorang penyanyi yang menguasai suara sopran, harus menguasai suara alto. Ya, nggak cukup. Saya mau belajar tenor, bahkan tambah lagi bonus suara bass, suara bariton. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Ketika Anda fokus kepada satu suara dan Anda temukan bahwa disitulah suara Anda yang terbaik, maka Anda sudah disebut sebagai seorang penyanyi. Banyak orang berharap dan baru melihat dirinya kuat kalau apa? Kalau keluarganya sukses, kalau pekerjaannya sukses, kalau hidup pribadinya sukses, kalau hidup sosialnya juga sukses, sehingga orang akan kagum, wah, orang itu sukses dan berhasil. Apakah harus demikian? Tentu tidak. Anda sukses saja di salah satu aspek kehidupan saudara, dan tidak menjadi gagal di aspek yang lain, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu di aspek yang lain, maka itu cukup untuk saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang kuat. Ya, saudara adalah orang yang kuat. Banyak orang menjadi lemah dan tidak belajar apa-apa justru ketika berusaha apa? Saya mau belajar keyboard, saya mau belajar gitar melodi, saya mau belajar cara bermain drum. Semua dipelajari. Akhirnya kelasnya nggak lulus-lulus, nggak selesai-selesai,
Gak ada satupun yang dia dapat kuasai karena berusaha menguasai semua. Kita tidak perlu menjadi kuat untuk segala dan semuanya. Jadilah kuat ketika saudara pernah lelah. Jadilah kuat ketika keadaan membuat saudara lesu. Itu cukup untuk saudara. Banyak orang ketika mau keluar dari keadaannya yang lama, itu akan belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Dan ada orang yang berkata kalau belajar dari kesalahan dirinya sendiri, maka orang itu berhikmat. Orang itu berhikmat, mampu belajar mengakui kesalahannya, lalu belajar untuk memperbaiki dan tidak melakukannya. Itu berhikmat. Lalu ada orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Belajar dari kesalahan orang lain. Ada yang berkata kalau kita belajar dari kesalahan orang lain itu cerdas. Itu baik. Dan tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Itu namanya cerdas. Tetapi ada yang ketiga, golongan yang ketiga. Apa itu? Semoga Anda tidak sama dengan golongan yang ketiga yang saya akan sebutkan. Kalau tadi yang pertama itu orang-orang yang berhikmat, yang kedua orang-orang yang cerdas, yang ketiga ini adalah orang-orang yang bodoh. Tidak belajar dari kesalahannya sendiri, tidak belajar dari kesalahan orang lain, melainkan menganggap diri sendiri itu paling benar. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Sambil menganggap bahwa yang salah itu orang lain, diri sendiri benar, tapi ngomongin orang lain terus, komplain terus dengan keadaan. Pada akhirnya dia tidak belajar apa-apa, tidak ada pengalaman, tidak menjadi kuat. Dan bukan itu yang kita cari dalam keadaan kita hari-hari ini. Kita cari kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita makin lama menjadi makin kuat? Seperti tadi ketika kita belajar tentang berhasrat mengadakan ziarah, maka itu membawa kita kepada satu sikap. Apa sikap kita? Kita harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang sering berbicara tentang kelemahan saudara. Dan firman Tuhan ketika berbicara tentang kelemahan saudara, bukan supaya saudara semakin terjerembab, supaya semakin terpuruk, tidak. Tetapi supaya saudara bangkit dari kelemahan. Ketika saudara mendengar nasihat firman Tuhan, saudara taat, saudara menurut, saudara melakukan, maka saudara dapati ada potensi-potensi baru di dalam kehidupan saudara. Dan saudara mulai meninggalkan hal-hal yang membuat saudara lelah dan lesu. Yang ketiga, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada apa yang sering kita lihat. Memang yang sering kita lihat itu adalah fakta. Di dalam kehidupan ini banyak orang gagal, banyak orang yang undur, banyak orang yang tidak sukses, tidak berhasil karena tidak kuat, karena masa-masa ini mereka menjadi lemah. Tapi saya mau mengajak kita tetap fokus kepada Tuhan, karena Dia
akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti ayat yang akan menjadi ayat kunci firman Tuhan ini. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya. Saudara pasti akan melihat banyak keadaan. Ini fakta. Ada orang-orang yang seharusnya kuat, tetapi mereka menjadi lelah dan lesu. Ya. Teruna-teruna jatuh tersandung, orang-orang gagal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Ini firman Tuhan untuk saudara yang lemah, saudara yang sedang lelah, saudara yang sedang lesu. Jangan mulai suatu tahun, jangan mulai suatu musim, jangan mulai suatu kesempatan dengan situasi-situasi yang seperti ini. Bangkitlah saudara-saudara. Lihat kekuatan yang daripada Tuhan. Izinkan Dia mentransfernya di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, segala yang terbaik dari Tuhan itu akan menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bertindak, maka kita akan melihat hal-hal yang baik yang sempat tertunda munculnya di tahun yang lalu. Tahun ini itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Itu akan menyertai perjalanan kita. Itu akan menyertai di sepanjang segala waktu. Dan lewat kehidupan kita, lewat kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sudah kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kekuatan yang daripadamu itu tidak akan berubah. Engkau sediakan bagi keadaan-keadaan orang-orang yang sedang dalam kelemahan, sedang lelah, sedang lesu, sedang bahkan kehilangan pengharapan oleh karena situasi dan keadaan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu terulur ya Tuhan, dan Engkau mentransfer kekuatan yang daripadamu. Engkau impartasikan kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang sanggup mengubah dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, dari keadaan yang lemah menjadi kuat, dari keadaan yang berputus asa menjadi memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami menaruh kekuatan kami di dalam Engkau, maka kami akan menjadi orang-orang yang berjalan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami akan tinggalkan segala kelelahan. Kami tidak menjadi lesu lagi. Kekuatan kami dibaharui oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat pekerjaan, apapun situasinya, bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun, maka tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan nyatakan bagi kehidupan setiap kami yang percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa,
tanamkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan, dan kiranya Roh Kudus akan terus berbicara. Engkau akan mengurapi setiap telinga-telinga, dan kami melihat firman Tuhan ya dan amin terjadi dan digenapi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Ya, mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara bisa tundukkan kepala. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Ibadah online sebentar lagi akan kami akhiri. Terima kasih buat anugerah, keselamatan, kasih-Mu bagi jemaat. Kami doakan bagi jemaat yang sakit, mari Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan. Sembuhkan bagi yang sakit. Terima kasih. Kami doakan juga jemaat yang mengikuti ibadah online, Tuhan beri sukacita. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan beri hikmat kalaupun ada yang mempunyai masalah. Terima kasih. Memberkati seluruh pelayan ibadah online, memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Apapun yang jemaat kerjakan boleh berhasil. Berkati usahanya, toko, kuliah, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan terima kekuatan dan berkat yang lebih luar biasa lagi di ibadah kita minggu depan. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.
yakin Bapak Ibu Saudara semua diberkati di ibadah pagi hari ini. Dan juga saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk like, subscribe, dan share video ini, ibadah pagi hari ini, sehingga semakin banyak orang diberkati dan semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.